guys, kembali lagi di channel Study Room. Stay tune ya. Halo semuanya, ini adalah video part 2 dari penjumlahan pecahan. Apa aja materinya? Nah, 4 materi pertama pastinya udah kalian lihat di video kita yang sebelumnya. Di video kali ini kita akan bahas 4 materi berikutnya tentang penjumlahan pecahan. Apa aja? Yang pertama, penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Yang kedua, penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Yang ketiga, penjumlahan 3 pecahan berpenyebut berbeda secara berturut-turut. Dan yang terakhir, penjumlahan pecahan desimal. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Berikut langkah-langkahnya, yaitu mengubah persen menjadi pecahan biasa. Selanjutnya, ubah menjadi pecahan senilai yang berpenyebut sama. Yang ketiga, jumlahkan bagian pembilang saja. Dan yang terakhir, tidak lupa sederhanakan hasil penjumlahannya. Oke, yang pertama yang harus kita mengerti yaitu apa itu persen. Persen adalah per 100. Jadi setiap angka yang menunjukkan persen itu akan sama halnya dengan per 100. Contohnya adalah 75%. Akan sama nilainya dengan 75 per 100. 125% akan sama dengan 125 per 100. Langsung kita lihat contoh soal berikut ini. 3/4 ditambah 25%. Nah, langkah yang pertama, ubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Jadi, 3/4 ditambah 25% sama nilainya dengan 3/4 ditambah 25 per 100. Selanjutnya kita samakan penyebutnya agar menjadi pecahan yang senilai dengan mencari KPK antara 4 dan 100. KPK antara 4 dan 100 yaitu angka 100 itu sendiri. Sehingga apabila disamakan penyebutnya, maka akan menjadi 3 dikali 25 per 4 kali 25, hasilnya adalah 75 per 100 ditambah 25 per 100. Karena 100 tidak diubah lagi, 100 kali 1, pembilangnya juga 25 kali 1. Nah, sekarang pecahannya sudah berpenyebut sama, yaitu 75 per 100 ditambah 25 per 100. Yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Jadi, hasilnya adalah 100 per 100. Jika disederhanakan, maka menjadi 1. 100 per 100 sama dengan 1. Ada yang masih bingung? Next, kita lihat contoh soal yang kedua. 30% ditambah 1/5. 30% apabila diubah ke pecahan biasa, maka jadinya adalah 30 per 100. Ditambah 1/5. Bentuknya sudah menjadi pecahan biasa dua-duanya. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK antara 100 dan 5. Hasil KPK-nya adalah 100. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya. 100 dikali 1. 30 kali 1 per 100 kali 1.
ditambah 1 kali 20 per 5 kali 20. Karena angka 5 untuk menjadi 100 harus dikalikan 20. Karena penyebutnya dikalikan 20, maka pembilangnya juga dikalikan 20. Ingat selalu ya. Nah, hasil akhir setelah penyebutnya disamakan yaitu 30 per 100 ditambah 20 per 100. Selanjutnya jumlahkan pembilangnya saja karena pecahannya sudah berpenyebut sama. Hasil akhirnya adalah 50 per 100. Eits, jangan lupa sederhanakan menjadi 1 per 2. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua di video part 2 yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, mengubah persen dan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang kedua, ubah menjadi pecahan senilai yang berpenyebut sama. Yang ketiga, jumlahkan bagian pembilangnya saja. Dan yang keempat, sederhanakan hasil penjumlahannya. Berikut contohnya, 50% dalam bentuk persen, ditambah 21 per 5 dalam bentuk pecahan campuran. Ubah keduanya menjadi pecahan biasa. 50% akan sama nilainya dengan 50 per 100 ditambah 21 per 5 ubah menjadi pecahan biasa yaitu dengan 2 kali 5 tambah 1. 2 kali 5 10, 10 tambah 1 11, 11 per 5. 5-nya mengikut saja, ingat selalu ya. Nah, setelah keduanya menjadi pecahan biasa, selanjutnya kita samakan penyebutnya. Penyebutnya mencari KPK antara 100 dan 5, yaitu angka 100. Setelah disamakan penyebutnya, hasil akhirnya yaitu 50 per 100 ditambah 220 per 100. Jadi 11 per 5 itu sama nilainya dengan 220 per 100. Sehingga hasil akhirnya adalah 270 per 100. Apabila disederhanakan menjadi 270 per 100. Sederhanakan lagi menjadi 27 per 10. Ada yang masih bingung? Kita lihat contoh yang kedua. 3 per 4 ditambah 5%. 3 per 4 diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu menjadi 11 per 4. Karena 2 kali 4 sama dengan 8. 8 tambah 3, 11. 11 per 4. Ditambah 5% artinya 5 per 100. Kemudian kita samakan penyebutnya KPK angka 4 dan 100 yaitu 100. 11 per 4 apabila penyebutnya diubah menjadi 100, 4 menjadi 100 maka harus dikalikan 25. 4 kali 25 tentunya pembilangnya angka 11 juga dikalikan 25. Hasil akhirnya 275 per 100 sama nilainya dengan 11 per 4. Ditambah 5 per 100. Hasil akhir dari pecahan yang sudah senilai ini adalah 280 per 100. Ketika disederhanakan menjadi 28 per 10, sederhanakan lagi menjadi 28 per 10, dan sederhanakan lagi menjadi 24 per 5. Oke, ada yang bertanya, 28 per 10 datangnya dari mana? 280 per 100 kita sama-sama bagi 10 sehingga dia sederhananya menjadi 28 per 10. Kemudian 28 per 10 kita ubah menjadi pecahan campuran yaitu sama dengan 20 per 20 ditambah 8 per 10 sehingga 20 per 10 ditambah 8 per 10.
20/10 sama artinya dengan angka 2, 8/10-nya mengikut jadi 28/10, kemudian kita sederhanakan lagi menjadi 24/5. Next, kita masuk ke penjumlahan 3 pecahan berpenyebut berbeda secara berturut-turut. Berikut langkahnya. Yang pertama, tentukan mana penyebut dan pembilang. Pastinya. Yang kedua, ubah ketiga pecahan menjadi pecahan senilai yang berpenyebut sama. Yang ketiga, jumlahkan bagian pembilang saja. Dan yang terakhir, sederhanakan hasil penjumlahannya. Berikut contoh soalnya. 3/5 ditambah 4/6 ditambah 1/10. Maka adik-adik semua harus mencari KPK angka 5, 6, dan 10. KPK dari 5, 6, dan 10 adalah 30, sehingga penyebutnya harus diganti dengan 30 untuk ketiga pecahan. Sehingga kita lihat satu-satu. 3/5 untuk berpenyebut 30 harus dikali 6. 5 kali 6, 30, karena penyebutnya sudah dikalikan 6, pembilangnya juga harus dikalikan 6. 3 kali 6 per 5 kali 6 sama dengan 18/30. Kemudian 4/6 untuk menjadi per 30, angka 6 dikali 5, maka pembilangnya angka 4 juga dikali 5. 4 kali 5 per 6 kali 5 hasilnya adalah 20/30. Yang terakhir adalah 1/10. Untuk berpenyebut per 30, penyebut dari angka 10 dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3. 1 kali 3 per 10 kali 3 sama dengan 3/30. Nah, penyebutnya udah sama nih. Selanjutnya kita jumlahkan pembilangnya saja. 18 tambah 20 ditambah 3. Jadinya 41/30. Kemudian kita sederhanakan. 30/30 ditambah 11/30. Hasil akhirnya adalah 1/11/30. Next, contoh soal yang kedua, 2/3 tambah 1/6 tambah 1/2. Langkah yang pertama, cari KPK antara angka 3, 6, dan 2. KPK-nya adalah angka 6. Jadi, ubah penyebutnya menjadi angka 6 semuanya. Menjadi pecahan yang senilai. Sehingga 2/3 apabila penyebutnya diubah menjadi 6, maka harus dikali 2. 2 kali 2 per 3 kali 2 sama dengan 4/6. Kemudian ditambah 1/6 karena sudah berpenyebut angka 6 dikalikan 1 saja. 6 kali 1. 1 kali 1 per 6 kali 1 sama dengan 1/6. Kemudian 1/2, angka 2 diubah menjadi angka 6. Sehingga harus dikalikan 3. 1 kali 3 per 2 kali 3 sama dengan 3/6. 2/3 akan sama halnya nilainya dengan 4/6. 1/2 itu sama nilainya dengan 3/6. Penyebutnya udah sama. 4/6 ditambah 1/6 ditambah 3/6 sama dengan 8/6. Disederhanakan lagi menjadi 1, 2/6. Sederhanakan lagi menjadi 1/3. Materi yang terakhir yaitu penjumlahan pecahan desimal. Penjumlahan pecahan biasa dengan desimal. Caranya adalah pecahan desimal diubah menjadi pecahan biasa. Kemudian penyebut kedua pecahan disamakan.
Kemudian lagi dijumlahkan sesuai dengan penjumlahan pecahan. Contohnya adalah 0,2 ditambah 3/5. 0,2 apabila diubah menjadi pecahan biasa, ingat 0,2. Satu angka di belakang koma, berarti pernya adalah per 10. 0,2 sama dengan 2/10. Ditambah 3/5. 2/10 tambah 3/5, kita samakan penyebutnya. 2 kali 1 per 10 kali 1 ditambah 3 kali 2 per 5 kali 2. Hasil akhirnya adalah 2/10 ditambah 6/10. Sama dengan 8/10. Disederhanakan menjadi 4/5. Kemudian dalam penjumlahan pecahan desimal ada juga penjumlahan pecahan campuran dengan desimal. Bagaimana caranya? Pecahan desimal dan pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Kemudian penyebutnya disamakan lagi. Contohnya adalah 0,4 tambah 2 1/5. 0,4 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 4/10 karena ada satu angka di belakang koma. Ditambah 2 1/5 diubah menjadi pecahan biasa 2 kali 5 tambah 1, 10 tambah 1, 11/5. Kemudian kita samakan penyebutnya, cari KPK antara 10 dan 5 yaitu angka 10. Jadi 4 kali 1 per 10 kali 1 ditambah 11 kali 2 per 5 kali 2 sama dengan 4/10 tambah 22/10. Hasil akhirnya adalah 26/10 disederhanakan menjadi 26/10 disederhanakan lagi menjadi 23/5. Oke, next yaitu penjumlahan desimal dengan desimal. Caranya adalah tuliskan dengan cara bersusun ke bawah, tempatkan bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. Tanda koma diletakkan lurus ke bawah, harus sejajar, kemudian jumlahkan persepuluhan dengan persepuluhan dan satuan dengan satuan. Lihat contoh berikut ini. 0,24 tambah 1,15. Maka kita susun ke bawah, tempatkan angkanya dengan sesuai, tanda komanya harus sejajar, kemudian kita jumlahkan seperti menjumlah ke bawah. 4 tambah 5, 9, 2 tambah 1, 3, 0 tambah 1, 1, komanya diturunkan, sehingga hasil akhirnya adalah 1,39. Lihat contoh yang kedua, 0,4 tambah 0,9. Disusun ke bawah, tanda komanya disejajarkan, kemudian kita jumlahkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 4 tambah 9, 13, tulis 3, disisip 1, kemudian 1 tambah 0 sama dengan 1,3. 0,4 tambah 0,9 sama dengan 1,3. Nah, untuk mengerti, untuk lebih luas lagi 4 materi di atas, jangan lupa kerjakan latihan di bawah ini ya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you next video. Jangan lupa stay safe and stay healthy. Dadah, bye-bye.